Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, berikanlah pemahaman dan kemudahan dalam kegiatan ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepadamu. Jadikanlah aplikasi Sikresno, sistem kendali registrasi organisasi kemasyarakatan dan politik ini untuk mempermudah registrasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di daerah istimewa Yogyakarta. 2, 1. Baik, dengan demikian aplikasi dari Sikresno sudah resmi diluncurkan. Sikresno yang merupakan sistem kendali registrasi organisasi kemasyarakatan dan politik yang diharapkan kehadirannya akan bisa membantu memudahkan dalam pendaftaran, penguploadan data, mengunggah dokumen secara elektronik untuk rekan-rekan organisasi kemasyarakatan ataupun rekan-rekan dari organisasi politik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu semua yang hadir. Peran pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya adalah memberikan pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan bagi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di daerah istimewa Yogyakarta. Demi mewujudkan peran tersebut, Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk untuk organisasi kemasyarakatan dan politik dengan memanfaatkan teknologi digital yang akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, cepat, dan responsif. Menurut data dari Kementerian Hukum dan HAM, terdapat lebih dari 5.000 ormas berbadan hukum di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan demikian, masih ada lebih dari 4.200 ormas yang belum terlayani dengan sistem registrasi di Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya dibutuhkan media yang memenuhi kebutuhan layanan bagi organisasi-organisasi tersebut yang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Sesuai dengan komitmen tersebut, Badan Kesbangpol Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengembangkan aplikasi untuk mempermudah registrasi dan pelaporan organisasi kemasyarakatan, dan tahun ini layanan tersebut dimutakhirkan untuk juga memberikan layanan kepada organisasi politik dan kemudahan interaksi layanan pada aplikasi tersebut. Aplikasi yang sebelumnya dinamakan dengan Sirek Ormas kemudian diperbaharui dengan aplikasi Sikresno. Aplikasi yang dinamakan Sikresno tersebut membawa harapan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai tokoh pewayangan Kresno yang merupakan tokoh pemelihara kedamaian, pengendali kedamaian, dan juga diplomat, serta negarawan sejati yang mempunyai pandangan luas. Kami harap hal ini dapat terus mengingatkan organisasi kemasyarakatan dan politik di daerah istimewa Yogyakarta untuk dapat berperan sebagai pemelihara kedamaian di daerah istimewa Yogyakarta. Besar harapan kami bahwa aplikasi ini dapat terus bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di daerah istimewa Yogyakarta, dan menjadi basis data pembinaan dan pemberdayaan organisasi di masa mendatang. Hadirin yang berbahagia, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan aplikasi sistem kendali registrasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta saya nyatakan resmi diluncurkan. Mungkin kita lihat di Indonesia ini jumlah penduduk saat ini berdasarkan hasil survei di 2022 sekitar 275 jutaan. Kemudian dari pemilih potensial ini sebagian besar adalah generasi Z. Jadi sekitar, kalau proyeksi Bappenas itu sekitar 104 jutaan, separuh dari potensi pemilih. Dan ini tentu saja ini kesempatan dari parpol untuk bagaimana menarik generasi Z ini bukan dengan narasi-narasi kebencian atau hoax atau yang lainnya. Berdasarkan survei ada 4 yang mereka pandang terkait pemilu ini, yaitu terkait korupsi. Jadi dengan pemilu ini harapan mereka generasi Z ini adalah bisa menurunkan angka korupsi. Kemudian yang kedua adalah terkait pekerjaan. Harapannya terkait pemilu ini bisa mendatangkan pekerjaan bagi mereka. Kemudian yang lain adalah negara lebih demokratis. Yang terakhir adalah mereka bisa mendapatkan akses atau kehidupan yang lebih layak. Seperti itu. Jadi saya kira sudah saatnya parpol ataupun kita bisa menyampaikan ini kepada masyarakat bahwa tidak harus narasi-narasi kebencian ini yang disampaikan ke masyarakat. Tidak ada gunanya berbeda pendapat, berbeda pandangan terkait politik maupun terkait pilihan nanti di Pilpres, tidak ada gunanya. Kalau berbeda ya berbeda saja, cukup sampai perbedaan itu tidak usah saling menjelekkan maupun saling merendahkan. Nah, sistem informasi sendiri seperti Bapak dan Ibu ketahui itu pada dasarnya adalah satu bagian dari data kolektif. Jadi sebenarnya adalah si Kresno tadi kan panjangannya adalah pengendalian. Pengendalian itu yang dimaksud bukan pengendalian ormasnya gitu, tapi pengendalian datanya. Jadi data itu tidak boleh ada di sana, tidak boleh ada di sana, tidak boleh ada di sana. Hanya di satu tempat yang dikelola oleh pihak yang berwenang. Dari situlah itu mendapatkan legitimasi atau otorisasi. Nah, yang ada di sistem informasi ormas itu yang pertama dibutuhkan apa Bapak dan Ibu? Yang pertama adalah fasilitasi pendaftaran. Yang kedua terkait dengan penguatan kapasitas kelembagaan. Yang ketiga peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir adalah terkait dengan pelaporan. Jadi ini harus difasilitasi menurut dasar yang sudah ada di dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Nomor 73 Tahun 2020.